Oke, selamat siang semua. Oke, gimana kabarnya hari ini? Dari Masnya dulu. Lumayan baik. Lumayan baik. Lumayan baik. Oke, dari Masnya. Terakhir. Oh, Akbar. Mas malu-malu, Mas. Ya, Mbaknya gimana kabarnya? Cukup baik. Cukup baik. Oke. Rata-rata sini kabarnya baik-baik. Cukup baik semua. Sudah saling mengenal antara satu sama lain? Kalau buat saya sendiri sih saya kenalnya sama masihnya aja. Oke. Sama mbaknya ini Belum kenal ya. Oke. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Oke. pintar. Gini loh, bagus ini. Siapa yang mau memimpin doa? Baik, ayo. Bisa. Di sini apa ya? Tes dari Masnya. Oke, silakan. Sebelum kita mulai konseling hari sekarang, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan. Ya, diakhiri. Oke, terima kasih. Setelah berdoa, selanjutnya ngapain? Tadi kan nggak tahu namanya Mbak ini kan. Kita saling kenal tapi nggak tahu. Berarti Mungkin saya dulu ya mas, saya kan sudah tahu semua. udah tahu semua. Nama saya Pak Is. Oke. Sebelum kenalan, tapi sudah kenalan. Saya anu dulu. Saya sampaikan dulu gimana sistematis kenalannya. Nah, silakan teman-teman berkenalan, menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan Absen. gak usah, gak perlu itu. Dan hobi masa kecil pas TK. TK semua kan? TK semua. TK kan? Apa langsung kuliah? Saya di TK. Ya. Oke, menyebutkan cita-cita saat TK. Cita-cita. Oke. Pas kuliah. Pas TK. Mohon maaf. Oke, bisa dipahami? Nama lengkap, nama panggilan, dan cita-cita saat TK. Bisa dimulai dari siapa? Oke, dari tengah ya. Silakan. Nama asal. Saya nggak nyebutkan asal tadi. Nggak fokus masnya ini. Nggak fokus mas. Nama lengkap, nama panggilan. Oke. Nama saya David Nata, bisa dipanggil Pak Is. Hobi saya waktu TK itu Cita-cita waktu TK. cita-cita waktu TK saya astronot. Astronot luar biasa. Masya Allah. Oke, siap. Selanjutnya tadi mbaknya. Saya akan ganti saja ini bisa dipanggil Kevia. Cita-cita waktu TK menjadi dokter. Oke, jadi dokter. Keren. Bagus ini. Cita-citanya bagus. Saya juga tahu. Bagus juga. Sama-sama bagus. Terakhir masnya. Nama saya Fabian Asbila. Oke, Zeta bisa dipanggil Fabian. Cita-citanya Cita-cita waktu TK itu dulu jadi polisi. jadi polisi. Oke, gak apa-apa, kan sama-sama bagus ya. Kenapa mas? Kenapa ya? Kenapa kok ketawa? Cita-citanya? Apa cuma ingat masa lalu aja. Oh, ingat masalah. Aman kan tapi ya. Aman. Oke. Masing-masing sudah berkenalan, sudah menyampaikan cita-citanya. Tapi yang saya ngeh ada satu orang yang dari tadi tidak fokus. Masnya ini. Biar semua fokus, saya ada satu ice breaking kecil biar melatih fokus teman-teman di sini. Tadi kenapa saya suruh nyebut nama panggilan dan cita-cita? Permainannya adalah yang saya tunjuk, silahkan menyebutkan nama panggilan teman di depannya, kecuali saya. Ini kan depannya saya kan nggak mungkin panggil saya kan, saya nggak berkenalan tadi. Saya juga main wes. Nama saya Hakam. Cita-cita saat kecil jadi itu bomba, pemadam kebakaran.
Oke, jadi permainannya yang saya tunjuk menyebutkan nama panggilan depannya, dan jangan depannya wis. Yang saya tunjuk terus sudah menyampaikan apa? Kok bingung ya saya ya? Gini aja. Urut aja wis. Nanti yang saya tunjuk menyebutkan nama panggilan yang saya tunjuk. Paham nggak? Jadi gini. Ya, nama panggilannya Faiz. Oh, segini apa, Faiz? Biar gampang ya. Urut dari sini menyebutkan nama panggilannya ini, cita-citanya ini, nama panggilan ini, cita-citanya apa, nanti urut gitu. Biar ingat, biar bagus. Oke? Bisa dari Mas ini tadi yang perkenalan pertama. Iya, dokter. Terus saya. Urut hakam, pemadam kebakaran. Fabian, polisi. Oke, Faiz astronot, Mbak Kevia ini itu dokter, Akam pemadam kebakaran. Oke. Terus saya ya, Mbak Kevia sebagai dokter, Mas Faiz sebagai astronot, dan Mas Fabian sebagai polisi. Polisinya tidur apa polisi? Bercanda. Lanjutnya. Mas Faiz mau jadi astronot, Ya, Mas Fabian mau jadi polisi, Mas Aka mau jadi pemadam kebakaran. oke. Nah, udah saling kenal ya. Tapi kayaknya masih lemas. Kondisi ini mas, bulannya memang lagi mendukung buat lemes-lemesan sih. Kenapa bulan apa? Puasa. Ya, Apakah dengan bulan puasa harus lemas-lemas? Alasan. Alasan kan? Kita bikin yel-yel. Silakan berdiri. Silakan. Jika saya bilang selamat siang sukses. Tapi yang kencang. Gak kencang, saya ulangi sampai kencang. Oke, siap. Siap? Selamat siang. Siang, sukses. Sip, tepuk tangan. Sudah. Mengganggu orang lain nanti. Oke, nah sudah saling kenal, tampaknya sudah bersemangat. Nah, teman-teman saya hadirkan di sini. Kita akan bersama-sama berdiskusi dan membahas permasalahan yang dirasa mengganggu kehidupan sehari-hari dari teman-teman semua. Nah, kita pada kegiatan kali ini akan memanfaatkan waktu selama 30 hingga 40 menit. Dirasa cukup? Oke, nanti jika dalam 30 atau 40 menit kegiatan belum terselesaikan, kita lanjutkan pada sesi setelahnya. Kita akan menjadwalkan ulang pertemuan seperti ini ya, pertemuan berikutnya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu dari permasalahan yang mengganggu teman-teman. Tentunya karena keterbatasan waktu, jadi nggak semua permasalahan kita bahas hari ini. Nah, nanti dari teman-teman bisa menyebutkan ataupun menyampaikan secara umum permasalahan yang mengganggu kali ini secara bergantian. Nanti setelah itu kita akan pilih salah satu yang kita akan bahas bersama pada sesi kali ini. Begitu, bisa dipahami? Nah, kita kita beri aturan dalam sesi kali ini. Dalam menyampaikan apa yang ingin disampaikan, perlu diingat bahwa kita semua ini manusia, mempunyai perasaan. Apa yang disampaikan bisa difilter dulu bagaimana baiknya, jadi tidak secara gamblang, tidak menyakiti perasaan. Jadi menyampaikannya secara baik-baik saja. Oke, dirasa tidak mengganggu ataupun menyakiti hati yang lainnya. Itu bisa dipahami ya. Oke, oh ya, teman-teman gak perlu takut.
perlu ragu untuk terbuka. Sesi kali ini hanya kita berempat saja yang tahu. Tidak akan cerita dari teman-teman, tidak akan menyebar luas ke siapapun itu. Oke. Bisa kita mulai. Bisa posisikan duduk dengan posisi paling nyaman teman-teman. Jika dirasa sudah nyaman, bisa kita mulai dari siapa dulu untuk bercerita. Siapa dulu? Oke, silakan. Bersedia? Awal dulu bercerita. Oke, Masnya dulu. Secara umum saja. Enggak. Kenapa? Menunda-nunda. Menunda seperti apa? Oke, jadi akhir-akhir ini ya? Iya, Mas. Oke, akhir-akhir ini Mas Faiz seringkali menunda-nunda mengerjakan sesuatu, gitu ya. Oke, baik. Dari Masnya? Lebih ke kayak gimana ya? Mungkin kayak ada kecenderungan buat tidak mau waktu maju ke depan kelas presentasi itu ada kecenderungan buat menahan diri terus nanti aja nggak usah maju seperti itu. Oke. Menahan diri untuk tidak melakukan sesegera mungkin gitu ya. Ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda mungkin enggak, cuma kayak ada dorongan sendiri buat kayak nggak mau aja. Oke, baik. Sudah? Sudah. Oke, terakhir dari Mbaknya. Jadi untuk masalahnya manajemen waktu. Manajemen waktu yang seperti apa? Kayak susah untuk manage waktu yang tepat gitu. Oke, baik. Oke, tadi teman-teman sudah menyampaikan dan sudah mengetahui satu sama lain ya permasalahan apa yang mengganggu masing-masing dari teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang di awal, kita hanya bisa membahas satu permasalahan saja. Nah, saya harap teman-teman bisa memberi skala ataupun memberi rating lah dari permasalahan teman-teman, seberapa urgent, seberapa mengganggu permasalahan itu terhadap kegiatan sehari-hari dari teman-teman. Skala dari 1 sampai 14,5. Oke. Bisa dipahami? Oke, nanti dari Masnya dulu. 1 sampai 14,5. Seberapa urgent? Ini sekitar 7,5 aja soalnya nggak yang gimana. Oke, 7,5. Cukup tinggi 7,5. 7,5 Ya, kan setengah-setengah kan? Oh ya, cukup tinggi. Dari Masnya? Ini karena ke 5 mungkin ya. 5. 5. Kayak menurut saya nggak terlalu ngaruh, cuma ya bisa apa ya, sementara ini sih belum terlalu ngaruh, cuma kalau misalnya buat kedepannya mungkin bakal berefek buat kinerja seterusnya sih. Oke, belum terpengaruh tapi untuk kemudian hari bisa berefek gitu. Kalau jadi habit ya mungkin. Oke. Terakhir dari Mbaknya. 9. 9. Iya. Sangat tinggi ya. Oke. Beragam dari teman-teman rating dari permasalahannya. Nah, yang saya sampaikan tadi dengan rating tertinggi kita akan membahas ya. Tadi dari Mbak ini, apakah bersedia untuk dibahas ceritanya? Iya, saya bersedia. Oke, bersedia. Oke, dari teman-teman bersedia untuk membahas Mbak Livia? Oke, tidak apa. Nah, jadi menyampaikan Mbak Kevia dalam manajemen waktu ya kurang baik. Dari Mbak Kevia sudah siap untuk menceritakan lebih dalam apa yang dirasakan? Sudah siap? Sudah. Oke, bisa menceritakan lebih dalam lagi cerita. Sebenarnya saya ini orangnya kayak kurang efisien untuk membedakan mana hal yang utama yang banget sama yang kurang utama. Jadi untuk manajemen waktu ini saya sebenarnya bisa dibilang sangat kurang karena saya suka ke distract sama hal lain, terus habis itu apa ya, kayak suka keteteran, nanti kayak overwhelmed, merasa overwhelmed. Terus habis itu
bahasanya untuk jelasin. Mungkin karena saya gak bisa manage waktu ini, saya jadinya kayak ngerasa ada masalah bertubi-tubi, makanya kayak aduh hal ini belum selesai, terus masih ada hal lain lagi yang datang. Nah itu tuh kayak saya jadinya apa harus selesai satu-satu atau multitasking, saya selesaiin semuanya langsung gitu. Cuman efeknya ya saya jadi ngerasa program, terus kayak jadi kebiasaan gak multitasking, jadi fokusnya kurang. Lama fokusnya gitu. Sudah? Ya sudah. Jadi dampaknya menjadi kayak kurang fokus ya. Yang tadi terakhir disampaikan begitu. Sebelum ke teman-teman, saya ingin bertanya satu dulu. Sejak kapan mulai merasakan kayak manajemen waktunya ini gak baik, bisa dibilang gitu? Kalau saya bisa dibilang ini kayak habit dari dulu ya. Jadinya sampai sekarang masih susah untuk manage waktu. Dari kecil, dari sekolah? Iya dari sekolah, mungkin dari SD. Bentuknya seperti apa? Mungkin kalau bisa lihat dulu SD saya ini cukup aktif untuk di perlombaan gitu ya. Jadi contohnya dulu saya pernah mengikuti lomba dalam waktunya bersamaan, kayak lomba puisi dan lomba karate. Tanpa diketahui itu kita jamnya pas. Jadi waktu saya lagi ngundi untuk maju untuk lomba puisi, ternyata saya dapat urutan awal, dan untuk lomba karate saya juga dapat urutan yang awal. Jadi saya jadinya kayak harus mengundur giliran saya di lomba salah satu, dan itu ternyata mengurangi poin. Baik. Jadi manajemen waktu yang kurang baik ini terjadi secara terus-menerus sejak SD hingga terbawa hingga sekarang gitu. Baik. Saya paham bagaimana yang dirasakan tadi, Pak. Dari teman-teman sendiri, setelah mendengarkan apa yang disampaikan tadi, dari teman-teman bagaimana? Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau menanggapi, bertanya dan bisa siapa? Saya waktu kuliah itu tabrakannya itu apa karena dari Merdeka sendiri itu nggak lihat apa kayak sebelumnya itu waktu ngambil SKS itu nggak lihat apa jadwalnya ini bertabrakan atau enggak gitu. Untuk SKS saya udah dipaketin sih. Iya. Berarti dari sana. Iya dari sana. Dari masnya gimana? Jika belum terpikir dari saya, dari selama kuliah ini, yang manajemen waktu yang seperti apa, antara apa dan apa yang dirasa saat kuliah ini kayak nggak sinkron gitu, sering bertabrakan, sering nggak tepat manajemen waktunya. Mungkin dari ini ya, antara jadwal matkul sama tiba-tiba ada kayak rapat organisasi gitu. Biasanya ada yang tabrakan gitu. Itu sih. Gimana dari teman-teman? Kalau dari saya sendiri sih saya nggak ikut organisasi ya. Jadi kalau misalnya ada kejadian seperti itu, saya ini sih tergantung di organisasinya waktu itu urgensi saya di sana apa. Jadi misalnya kalau cuma rapor biasa, rapor satu yang kayak pembagian job desk seperti itu saya ini sih kalau nggak harus datang di situ saya izin. Soalnya mau gimana kan kita mahasiswa, jadi namanya pasti kuliah. Gitu sih. Tapi kalau misal memang di situ saya sebagai ketua pelaksana gitu yang urgensinya tinggi, saya ya mau nggak mau izin ke kuliah, bukan seperti itu. Saya seperti itu sih. Dari mbaknya, apakah pernah melakukan hal yang mungkin serupa dengan masnya? Pernah. Itu gimana?
karena mungkin urgensi saya nggak begitu penting, jadi yang organisasi saya lewatin dulu gitu. Saya lebih utamain matkulnya. Jadi teman-teman gimana? Tadi saya dengar itu kayaknya mbaknya ini kayak ada masalah dengan apa ya, kurang bisa menentukan skala prioritas dari kegiatan-kegiatan mbaknya gitu kan tadi ya. Kalau saya sendiri sih nggak terlalu bisa ngomentari kalau soal organisasi saya sendiri mahasiswa kupu-kupu ya, jadi nggak punya pengalaman di situ. Cuma kalau menurut saya sendiri, kalau misalnya ada kegiatan seperti itu tuh bisa dipikirkan kayak masnya tadi, kayak mengetahui posisinya dia itu sedang apa, di posisinya di organisasi itu sedang apa. Kemudian kalau misalnya ada harus mengorbankan kuliahnya, itu berarti kan mungkin ya yang kayak jadwalnya yang itu kira-kira bisa dikorbankan, atau yang nggak penting-penting gitu, itu mungkin bisa dijadikan pertimbangan buat menentukan prioritasnya. Kalau menurut saya seperti itu. Cukup. Oke, dari tanggapan dari teman-teman ini tadi yang sudah menyampaikan kayak sedikit pengalaman pribadi lah, bisa dibilang begitu. Dari mbaknya gimana? Ada tanggapan kah atau gimana? Ada tanggapan kah dari yang disampaikan tadi ini? Masnya tadi kayak menyampaikan pengalaman pribadinya mengenai organisasi juga dan kuliah juga, bagaimana dia menentukan urgensinya, dan masnya ini tadi juga kayak menguatkan lagi apa yang dialami oleh masnya. Jadi mbaknya gini, ada tanggapan kah? Ya sebenarnya saya emang harus kayak lebih fokus, kayak harus tahu yang benar-benar prioritas, yang benar-benar urgent itu yang mana, kayak yang harus jadi fokus utama gitu. Kalau misalnya ada yang nggak begitu penting bisa ditunda dulu gitu. Oke. Ke belakang lagi ya, tadi disampaikan kalau seringkali terdistract, mudah terdistract, benar kan? Iya. Nah, terdistract seperti apa dan terdistract oleh apa? Mungkin kayak misal ada, saya lagi ngerjain satu hal ini, Ya. terus ada hal baru, terus saya mikirnya kayak mungkin hal baru ini lebih menarik perhatian saya, jadi saya malah ngerjain hal itu, Fokusnya yang, teralihkan. iya, melainkan mengerjakan yang prioritas ini. Ada yang tertinggal, Oke. fokusnya berpindah. Dari hal tersebut ada dampak yang dirasakan hingga sekarang mungkin? Ada mungkin kayak jadinya hal prioritas ini jadinya ketinggal, nggak tertoleh sama sekali. Oke. Dampaknya itu berarti dalam berkuliah ya? Atau Bisa. kegiatan sehari-hari? Bisa di kegiatan sehari juga. Dampaknya pada diri sendiri bagaimana? Jadinya kayak apa ya, suka gampangin atau lupa dengan sesuatu gitu. Oke. Ngegampangin suatu hal gitu Iya. jadi. Oke, dari teman-teman, saya ingin tahu tanggapan dari Mas Fabian ini. Ini tadi menyampaikan terdistractnya bagaimana dan dampaknya pada diri sendiri. Jadi Mas Fabian bisa bertanya untuk menanggapi, atau mungkin punya pengalaman pribadi boleh bertanya juga boleh. Mungkin ada ya pengalaman pribadi seperti itu. Jadi kayak ada satu tugas yang memang notabene itu deadline-nya di hari besok misalnya, sedangkan ada tugas lain yang deadline-nya itu baru dikasih misalnya baru dikasih tugas hari ini nih, deadline-nya itu masih agak lama. Cuma dalam bentuk tugas itu lebih mudah dari tugas yang kedua. Jadi itu saya mungkin lebih ke arah ngerjain tugas dua ya, walaupun sebenarnya secara logika seharusnya itu saya ngerjain tugas satu dulu kan, sementara deadline-nya itu besok kan. Nah itu kalau dari saya sendiri apa ya, jadinya ya kayak mau nggak mau ya, jadi kayak memaksakan diri kayak besok kudu kemarin sing tugas satu C menurut jadinya. Jadi seperti itu menurut saya. Sedangkan kalau kayak ke distract itu saya juga sering ke distract, cuma dan kembali lagi ke distractnya itu nggak secara apa ya, terus-terusan itu. Jadi saya masih bisa memberikan fokus saya ke yang tugas satu lagi itu mas ya. Oke.
Berarti dari Mas Sofian ini kayak mendulukan yang deadline Ya, yang lebih udah, dahulu. ya tetap mementingkan yang kualitas lah, Iya. walaupun tetap ke distract, cuma apa namanya ya masih berusaha untuk mengembalikan lagi, kayak masih bisa mengembalikan ke yang prioritas pertamanya. Oke. Dari Mas Faiz. Kalau dari saya sih sebenarnya juga sama, itu pasti juga ada di kuliah itu tiba-tiba dikasih tugas biasanya lebih cepat daripada tugas yang sebelumnya. Kalau dari saya seperti itu, biasanya saya melis tugas-tugas, terus saya urutkan dari yang deadline-nya terdahulu. Kalau misalnya deadline-nya sama, saya lihat tugasnya dari yang lebih sulit dulu saya kerjakan dulu. Seperti itu sih. Jadi deadline dulu. Melihatnya deadline dulu. Iya, deadline dulu. Terus Saya deadline ya. ini lebih sulit mana, sulit jangan dulu. Tapi saya deadline sama, yang lebih sulit yang mana. Oh, oke. Oke, sebelum menanggapi ya, Pak. Tadi kan saat terdistract, bagaimana mengembalikan fokus lagi ke hal utama itu? Apakah pernah terlintas bagaimana melakukannya atau pernah melakukannya bahkan? Mungkin kalau untuk kembali ke fokus ke hal utama itu mungkin bukan dari diri saya sendiri ya, mungkin ada yang dari teman Oke. dan ngingetin kayak gitu, mungkin dari situ. Kalau dari diri sendiri sebenarnya masih kurang. Oke, baik. Paham. Nah, tadi Mas Sofian, Mas Faiz menyampaikan pengalaman pribadi lah. Ada yang menentukan skalanya, skala prioritas dengan melihat deadline dan kesulitannya. Ada juga yang Mas Faiz juga menyampaikan menulis list, memberikan menulis list lah, menulis list. mencatat Membuat list. Membuat list apa tugas-tugas yang dimiliki lah dan deadline-nya kapan. Nah, ada tanggapan dari Mbaknya? Mungkin dari saran saya bisa membantu ya. Bisa membantu buat ngertiin mana yang lebih penting, jadi bisa selesai duluan gitu. Itu aja. Oke, dari Mbaknya harapan apa yang ingin didapatkan lah dari permasalahan yang cukup mengganggu. Harapannya pengen gimana? Mungkin dari masukan Mas Fabian atau Mas Faiz mungkin bisa kayak lebih kayak mungkin pakai tekniknya itu kayak membuat list, terus habis itu lihat dari deadline yang penting dulu, yang penting itu sekiranya diselesaikan dulu baru hal lainnya gitu. Oke. Kedepannya bisa lebih efisien dikit lah. Oke. Kemajuan. Setidaknya ada kemajuan lah. Iya, ada kemajuan. Oke, baik. Nah, teman-teman ini tadi terutama Mbaknya kayak menyampaikan bahwa dengan membuat list itu cukup membantulah setidaknya mengatasi tugas-tugas yang banyak. Setidaknya tidak terjajar-jajar dan tidak berantakan lah, demikian. Nah, tadi Mbaknya juga menyampaikan harapannya dengan membuat list semisal bisa membantu untuk lebih baik lah, setidaknya berprogres bisa lebih baik. Nah, sebelum mengakhiri, saya ingin memberikan tugas kepada teman-teman. Persis seperti yang disampaikan Mbaknya tadi, membuat list. Nah, saya ingin teman-teman, tidak hanya Mbaknya, tapi teman-teman juga sekalian, dalam seminggu ini sudah libur. Sudah libur? Belum. Masuk tanggal berapa? Ya sekarang masuk sebenarnya asin. Oh iya, maaf. Liburnya tanggal berapa? Masuk setelah lebarannya tanggal masuk berapa? setelah lebaran tanggal 14. Tanggal 14 lah, sekitaran minggu kedua April lah ya. Nah, saya ingin memberi tugas ke teman-teman semua bagaimana membuat list entah itu kegiatan, entah itu tugas, entah apapun itu yang dirasa perlu untuk dimanajemen, perlu untuk ditata bagaimana
pengerjaannya, bagaimana skalanya. Teman-teman bisa melakukan untuk membuat list. Nah, dalam bentuk seperti apa terserah dari teman-teman. Jika teman-teman hobi menulis atau suka dalam menulis, bisa untuk menulis listnya di selembar kertas. Jika teman-teman lebih condong untuk dominan menggunakan handphone ataupun perangkat elektronik lainnya, bisa menggunakan list dengan aplikasi tambahan. Nah, saya harap pada pertemuan selanjutnya, agenda selanjutnya, teman-teman bisa mengumpulkan to-do list itu. Dan setidaknya sebagian dari to-do list itu sudah terlaksana. Oke, bisa dipahami teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Atau dibingungkan? Bisa dipahami? Oke. Nah, jika sudah dipahami, waktu juga sudah 30 menit lebih. Ya, Mas. Ya, 30 menit lebih. Tadi yang saya sampaikan di awal, waktu 30-40 menit. Sudah saya beri tugas dari teman-teman. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin menanyakan dari teman-teman salah satu saja. Apa yang didapatkan dari sesi kali ini? Siapa yang ingin menyampaikan? Siapa? Nah, daripada tunjuk-tunjuk dan bermain mata, home pimpa. Silakan. Yang keluar pertama yang menyampaikan ya. Oke. Oke, dari curang memang. Ya, silakan. Mungkin dari kayak diskusi ini saya jadi tahu masukan, terus apa yang jadi saya jadi tahu apa yang harus dilakuin setelah ini, berarti kayak kedepannya bagaimana biar bisa jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke, baik. Bisa beri tepuk tangan. Wah, keren. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya harap tugasnya dikerjakan ya, jangan digampangkan. Oke, meskipun libur tetap namanya tugas ya, tetap dikerjakan. Oke, terima kasih semua. Saya cukupkan. Selamat siang. Tadi yel-yelnya gimana? Siang sukses. Nah, belum. Oke, saya cukupkan ya. Selamat siang. Siang sukses. Oke, terima kasih.